Saya, Dr. Anda Desi Juliana Tampu Bolon, ingin membagikan praktik baik yang saya lakukan pada kelas saya, yaitu Bahasa Inggris kelas 7 SMP Negeri 6 Dumai. Situasi yang ada di sekolah saya atau di kelas di mana saya memberikan pengajaran, yang pertama adalah hasil belajar siswa yang bisa dikatakan rendah. Siswa SMP Negeri 6 Dumai tidak mempelajari bahasa Inggris ketika mereka di sekolah dasar atau di tingkat SD. Dan rata-rata siswa tidak berada di fase D. Hasil belajar siswa yang rendah, siswa yang tidak berada pada fase D semuanya, mengakibatkan rapor mutu pendidikan yang bisa dikatakan rendah. Dari sini saya belajar banyak. Saya mencoba berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, bahkan dengan peserta didik saya sendiri, juga dengan orang tua tentunya, dan juga warga sekolah. Di sini saya melihat betapa pentingnya pembelajaran berdiferensiasi. Benar, kita harus melihat kecepatan belajar siswa. Ternyata tidak semua di fase D, tapi itu tidak menjadi masalah. Kita tuh masih bisa memberikan mereka pembelajaran di fase A, B, C, bahkan D. Saya mencoba membuat modul ajar yang berpihak pada peserta didik, yang boleh mengakomodir kecepatan belajar mereka. Tidak semua siswa adalah fast learner, tapi itu tidak menjadi masalah. Yang penting mereka mau belajar. Dan yang paling penting adalah saya sebagai guru harus menyadari betapa pentingnya untuk mengetahui gaya belajar siswa, bahkan kecepatan belajar siswa. Kalau saya tidak mulai dari situ, tidak mulai dari bagaimana mengetahui gaya belajar siswa, maka saya hanya membuat modul ajar yang sia-sia. Ketika membuat modul ajar, saya membuat lembar kerja peserta didik yang bervariasi. Ada LKPD atau lembar kerja siswa yang untuk fase A, B, C, dan D. Yang mana akhirnya nanti ketika mereka selesai menyelesaikan pendidikan mereka di SMP, mereka sudah menyelesaikan fase D. Dan mereka siap untuk fase selanjutnya, jenjang SMA atau sekolah menengah atas. Dan saya juga mencoba melakukan coaching terhadap siswa. Artinya saya sama siswa, saya boleh menjadi mentor siswa sewaktu-waktu. Tidak melulu menjadi guru atau posisi yang mereka takuti, segani. Tapi saya mulai turun atau saya mulai menempatkan diri saya seakan-akan sejajar dengan siswa, bahwa saya adalah pembimbing, saya adalah pendamping, dan saya adalah teman mereka belajar. Artinya siswa dan saya belajar sama-sama meningkatkan hasil belajar dan juga mutu pendidikan, khususnya SMP Negeri 6 Dumai. Setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya mendapatkan banyak hal, terutama masukan bagi diri saya sendiri, bahwa ketika membuat atau merancang sebuah modul ajar, alangkah pentingnya kita melihat tujuan atau target kita, yaitu peserta didik, sebagaimana mereka adalah subjek dari pembelajaran itu sendiri. Kemampuan mereka, gaya belajar mereka, kecepatan belajar mereka adalah landasan bagi guru, khususnya saya di sini, untuk membuat modul ajar. Bahkan ketika saya membuat modul ajar, saya juga membuat sumber belajar sendiri, dan juga saya menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi mereka. Saya membuat komunitas-komunitas belajar yang mana mereka saling percaya dan mereka menyadari bahwa mereka harus banyak belajar, dan yang paling penting adalah mereka mau belajar. Karena pembelajaran itu tidaklah sulit dan pembelajaran itu menjadi menyenangkan.
ketika kita melakukannya bersama-sama dengan kejujuran, dengan niat baik, dan dengan usaha. Saya menanamkan kepada peserta didik bahwa semua itu adalah untuk kebahagiaan mereka, untuk keselamatan mereka, untuk masa depan mereka. Juga perlu bagi guru untuk membuat suatu hubungan yang harmonis dengan siswa, di mana ada saling percaya atau trust. Guru percaya bahwa siswa mau melakukan, mampu melakukan, sanggup melakukan perbaikan, peningkatan hasil belajar. Dan siswa percaya pada guru. Mereka percaya bahwa guru sanggup mendampingi, sanggup menolong, sanggup memfasilitasi, membimbing mereka untuk memperbaiki, meningkatkan hasil belajar siswa. Saya harap semua ini boleh menjadi berkat dan boleh tentunya merubah, memperbaiki, meningkatkan hasil belajar siswa dan juga merubah hasil rapor mutu pendidikan SMP Negeri Mendumai menjadi semakin baik dan menjadi Indonesia atau pendidikan Indonesia yang semakin maju. Terima kasih. Hi everyone, my name is Angeli Francisca Natalia. I'm class 9. Description number 1. Hi, I want to tell about two stage action and functions of people. Number 1, he is a doctor. Sabam, you are good. You are so happy. Oh, thank you, Fania. Your smile is so cute. Thanks, Anda. Halo Anda, good morning. Good morning. Oke, baik. Barangkali kamu bisa menceritakan kepada saya apa yang kamu rasakan, apa yang kamu peroleh sejak diterapkannya pembelajaran berdiferensiasi pada pelajaran bahasa Inggris. Silakan Andar. Ya, baiklah, dengan adanya pelajaran berdiferensiasi, saya merasa mendapat lebih banyak pengetahuan dibanding yang lain. Karena saya diajar sesuai tingkat kemampuan saya. Jadi saya mampu mencakup beberapa pelajaran Inggris yang lebih dibanding teman-teman saya yang lain. Ini juga membuat saya mendapat banyak pengalaman karena banyak kegiatan-kegiatan bahasa Inggris yang saya ikuti dengan adanya pelajaran berdiferensiasi. Sekian dari saya, terima kasih. Pembelajarannya terasa lebih ringan dan mudah diserap, bikin belajar lebih mudah dipahami. Oke. Lebih mudah dipahami dan belajar semakin semangat. Pembelajaran saya semakin meningkat dan saya mulai paham cara berbahasa Inggris dan semakin semangat untuk belajar. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan Nur Ali? Saya semakin paham dengan pembelajaran bahasa Inggris karena banyak yang mudah dan mudah dipahami. Baik, terima kasih. Thank you. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.